Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Ita di video pembelajaran berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait dengan sumber energi. Siswa dapat menceritakan kembali informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks tersebut. 3. Siswa dapat menyanyikan lagu yang memiliki variasi pola irama. 4. Siswa dapat menentukan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Selanjutnya, siswa dapat menirukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun, mengikuti irama menggunakan alat. Siswa dapat menemukan kosakata yang terkait dengan sumber energi dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat menentukan kewajiban di rumah terkait dengan penghematan sumber energi. Itu anak-anak ibu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya pembelajaran malam hari ini kita awali dengan membaca doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, sekarang perhatikan ini anak-anak ibu. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan, apakah Siti sudah sarapan? Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Anak-anak ibu, kita setiap pagi diharuskan sarapan dulu ya, agar tubuh kita tidak lemas dan harus punya tenaga atau bertenaga. Sesampai di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis, kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Coba perhatikan gambar ini anak-anak dan ibu. Ini anak-anak sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Kita membutuhkan energi atau tenaga. Dari mana kita dapatkan energi atau tenaga? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kita makan sehari-hari ya. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan.
makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Ya, paham anak ibu? Apa ini maksud dengan energi? Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada matahari, pasti gelap ya. Kemudian tidak bisa menghangatkan tubuh kita. Pasti semua makhluk hidup itu bisa mati ya. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini anak-anak ibu, ada di sini cara atau proses fotosintesis ya. Fotosintesis ya. Bagaimana caranya? Fotosintesis itu pada tumbuhan akan terkena dari energi matahari. Ini anak ibu, ini energi dari matahari. Dan tumbuhan ini akan menyerap udara yang namanya karbon dioksida. Nih, karbon dioksida ya. Dan menyerap air. Ini dari bawah nih air ya, dibutuhkan juga air. Nah, air ini akan dibawa ke daun. Nah, ini akan dibawa ke daun. Ini terjadi fotosintesis atau proses pengolahan makanan oleh tumbuhan tersebut dengan bantuan energi dari matahari. Jadi bantuan dari energi dari matahari ini. Nah, proses membuat makanan ini pada tumbuhan akan menghasilkan udara juga. Ini setelah proses ini dari dibantu oleh energi dari matahari, kemudian terjadilah karbon dioksida, juga air mengantarkan ke batang daun, terjadilah oksigen. Selain itu, untuk makanan tumbuhan itu sendiri dan menghasilkan cadangan makanan bisa disimpan di dalam buah. Nah, ini kalau berbentuk seperti ubi, dia nyimpan cadangan makannya sama di akar. Kalau seperti buah-buahan, dinyimpan makanan di buah-buahan. Wortel nyimpan di akar. Kemudian di umbi-umbian nyimpan makanan dan dalam batang dan daun, sehingga manusia dan hewan bisa mengkonsumsi tumbuhan ini sebagai bahan makanan. Itulah tadi proses fotosintesis. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satunya PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem atau di Bali. Ini adalah namanya sel surya ya anak-anak ibu. Sel surya ini akan menangkap cahaya dan panas matahari dan akan diubah menjadi energi listrik. Dia ada alatnya yang mengubahnya anak ibu. Dan energi listrik ini akan digunakan di rumah-rumah ya yang tidak terjangkau listrik. Ada orang memakai dengan tenaga sel surya dan disalurkan ke rumah-rumah ini ya. Tulis informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Apa informasinya? Informasinya tentang sumber energi ada di paragraf pertama.
Kemudian apa manfaat energi panas matahari? Tuliskanlah 3 contoh. Manfaatnya banyak sekali ya anak-anak ibu. Di sini ibu tuliskan. Yang pertama, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Kedua, sebagai sumber energi listrik. Ketiga, mengeringkan bahan makanan dan pakaian, juga mengeringkan dalam pembuatan garam. Dulu udah belajar juga kita ya. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan dari prosesnya itu adalah makanan dan oksigen. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu kita dapat menggunakan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang menggunakan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Ini anak-anak ibu, ada sebuah lagu yaitu judulnya Matahari, ciptaan Nur Hasanah. Coba anak-anak ibu dengarkan ya. Itulah anak-anak ibu, lagu yang berjudul Matahari yang diciptakan oleh Nur Hasanah. Dah anak-anak ibu dengarkan, bisa juga anak ibu cari di YouTube juga ya supaya hafal dan dinyanyikan bersama teman-teman kalian di rumah. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Ayo anak-anak kita perhatikan apa yang dibuat Siti. Yang pertama, Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Jadi itu anak-anak ibu, tidak langsung kena matahari langsung dia terbakar, dan dia juga mengumpulkan cahaya panasnya, baru lama-lama kapasnya jadi
terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu ya anak-anak ibu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang atau checklist pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Coba perhatikan gambar nomor 1. Yang pertama dia memasak, yang kedua yaitu dia menukar pakaian atau mengganti pakaian. Mana yang lama memasak dengan mengganti pakaian? Berarti lama memasak ya anak ibu, kita kasih tanda centang atau tanda checklist. Sedangkan mengganti pakaian juga disingkat ya, waktunya singkat. Kemudian nih minum, mana yang lama waktunya lebih lama dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kalau ini minum dan mandi ya, minum menggunakan waktu lebih singkat, sedangkan mandi menggunakan atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya gambar berikutnya, makan dan menyisir rambut. Mana waktu yang dibutuhkan lebih lama dan lebih singkat? Ya, makan lebih lama dan sisir rambut lebih singkat. Itu anak-anak ibu, kalian pasti tahu menentukan waktu yang lebih lama dan waktu yang lebih singkat. Kita masuk ke pembelajaran 2. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah ya anak-anak ibu, karena kemarin Siti udah lupa sarapan, dia lemas dan terjatuh. Sejak kejadian itu dia tidak lupa lagi sarapan. Dia setiap pagi rutin dia sarapan supaya tubuhnya ada bertenaga. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama-sama Siti. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Sebelum kita olahraga, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Tahukah anak ibu simpai? Mungkin kalau anak ibu namanya hula hoop ya. Setelah itu kedua lutut ditekuk, simpai diayunkan ke atas, kemudian simpai diayunkan ke belakang, lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Tuh posisi keduanya ya, kegiatan keduanya. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukanlah gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumen yang temponya pelan seperti musik klasik. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut. Ini membuat barisan, dia bermain senam tadi menggunakan simpai. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata, kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Setelah kata, kemudian terbentuklah membuat sebuah kalimat. Ayo kita susun huruf-huruf berikut menjadi kata.
Contohnya itu matahari. Kemudian ini apa ya kira-kira kata yang akan kita susun, yaitu energi. Selanjutnya yaitu cahaya. Lanjutkan anak-anak ibu, ini kata apa ya yang bisa kita susun atau menjadi kata apa ini? Fotosintesis. Kemudian nomor 4-nya panas. Nomor 5 sumber ya. Anak-anak ibu pasti bisa menyusun huruf menjadi sebuah kata yang berkaitan dengan energi. Contoh, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Air dan udara adalah sumber energi. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi ketika diminum. Maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat orang mendapatkan air bersih ya anak-anak. Bersyukur kita di sini mendapatkan air bersihnya ya nak, banyak sekali ya. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Bagaimana caranya kita menghemat penggunaan air? Yang pertama, matikan keran air sesudah digunakan. Jika anak ibu menggunakan keran air, kemudian matikan airnya ya. Jangan dibiarkan airnya mengalir. Kemudian jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. 3. Kalau minum air matang haruslah dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Mungkin anak ibu bisa mencarikan contohnya bagaimana cara kita menghemat air. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat air. Menggunakan energi seperlunya, tidak membuang-buang atau boros energi, menjaga ketersediaan energi dengan baik. Ini contohnya. Ini kamu memberikan tanda checklist juga bagi yang dikatakan yang bisa menghematkan energi atau bagaimana menghematkan air. Yang pertama, dia minum air sampai habis. Berarti dia bisa menentukan menghemat air. Kemudian dia setelah memakai air, kerannya ditutup. Ya, termasuk sudah menghemat air. Kemudian ini tidak termasuk cara menghemat air. Dia membuang-buang air sembarangan aja, tidak ada gunanya. Selanjutnya ini lagi tidak termasuk juga cara menghemat energi juga ini. Dibuang tumpahkannya airnya ya. Kemudian ini tidak juga sambil sikat gigi, air kerannya sudah airnya di bak juga sudah melimpah-limpah ya, tidak ditutupnya keran. Ini termasuk menghemat, diambilnya air sedikit untuk penyiram bunga. Itulah anak-anak ibu, yaitu pembahasan materi yaitu di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Semoga anak ibu lebih paham, lebih banyak dibaca buku lagi, kemudian banyak belajar, jangan bosan belajar ya. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.